Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Oktamaya, BP 180107/2014, kelas 3AD3 Akuntansi. Proposal saya berjudul Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Panti Asuhan Al-Falah. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, berisi tentang faktor pendukung hadirnya yayasan berbentuk panti asuhan, faktor pendukung yang strategis dibandingkan dengan negara lain, yaitu adanya lembaga pendidikan Islam tradisional, salah satunya berupa panti asuhan. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan dana yang diterima oleh Panti Asuhan Al-Falah dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, apakah penyajian laporan keuangan Panti Asuhan sudah sesuai dengan pedoman akuntansi yang ada. Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan atas pengolahan dana yang diterima oleh Panti Asuhan Al-Falah dengan menggunakan Microsoft Excel, dan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan Panti Asuhan Al-Falah sudah sesuai dengan pedoman akuntansi yang ada. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan, dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang laporan keuangan yang ada. Bagi entitas, membantu entitas dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga entitas memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang sebenarnya. Bagi Politeknik Negeri Padang, sebagai tolak ukur bagi Politeknik Negeri Padang dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Menambah referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dalam penyusunan tugas akhir. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama, metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, akuntansi. Pengertian akuntansi secara dasar dan siklus akuntansi mulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan neraca lajur. Yang kedua, pedoman akuntansi panti asuhan. Yang pertama, pengertian panti asuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan panti asuhan sebagai rumah, tempat memelihara dan merawat anak yatim, piatu, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan laporan keuangan yang akan dibuat di panti asuhan. Yang ketiga, tanggung jawab atas laporan keuangan yang dibuat. Selanjutnya, bahasa laporan keuangan dan mata uang fungsional dan pelaporan, serta kebijakan akuntansinya dan periode pelaporan. Yang ketiga, konsep dasar ISAK 35. Di tugas akhir ini saya melakukannya dengan dua konsep dasar atau dua pendekatan, yaitu konsep dasar ISAK 35 dan konsep dasar SAK etap. Yang mana ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Yang kelima yaitu laporan keuangan non-laba. Pelaporan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, akun perkiraan pada entitas non-laba. Yang pertama yaitu akun aset berupa kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, aset lancar lain, investasi pada entitas lain, properti investasi,
aset tetap, aset tidak berwujud, aset tidak lancar lain. Yang kedua yaitu ada akuntansi liabilitas berupa pendapatan diterima di muka, utang jangka pendek atau panjang, liabilitas jangka pendek lain, liabilitas imbalan kerja, liabilitas jangka panjang lain. Yang ketiga ada akuntansi aset neto. Yang ketujuh, ilustrasi laporan keuangan, yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas metode langsung, dan laporan arus kas metode tidak langsung. Yang kedelapan, dalam melakukan tugas akhir ini, saya menggunakan Microsoft Excel sebagai pembantu. Yang pertama itu ada pengertian Microsoft Excel adalah program aplikasi spreadsheet, yaitu lembar kerja elektronik. Yang kedua ada kekurangan dan kelebihan dari Microsoft Excel. Kelebihannya kemampuan menampung data yang cukup besar dan format yang paling fleksibel. Selanjutnya bisa memanfaatkan fungsi follow up dan hold up, bisa mengontrol identitas responden untuk keperluan transfer informasi antar tabel, sheet, dan antar file Excel. Kekurangannya yaitu privat tabel yang menyertakan banyak kolom atau pertanyaan menghasilkan tabel tersarang. Yang kedua, untuk tabel yang besar dengan ukuran file lebih dari 100 MB, maka setiap editing atau updating data, maka secara default Excel akan melakukan proses workbook calculating yang secepatnya tergantung dari prosesor dan RAM komputer. Ini cukup memakan waktu pengolahan data. Yang selanjutnya itu untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan atau membuat filter responden, kita harus membuat rumus Excel, baik rumus matematika, logika, maupun teks. Bab 3 berisi gambaran umum perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya Panti Asuhan Al-Falah. Panti Asuhan Al-Falah berdiri pada bulan Juni tahun 2013 atas dasar keprihatinan dan kepedulian terhadap anak bangsa yang masih banyak putus sekolah karena berbagai hal. Selain itu, karena semakin maraknya kasus pergaulan bebas di kalangan remaja. Padahal mereka adalah aset bagi negara dan agama serta pelanjut estafet dakwah ke depannya. Yang kedua, struktur organisasi Panti Asuhan Al-Falah. Yang ketiga, visi misi Panti Asuhan Al-Falah. Panti Asuhan Al-Falah ini memiliki visi terwujudnya panti asuhan terpadu Al-Falah sebagai lembaga kesejahteraan anak yang berbasis pesantren untuk mencetak anak binaan yang memiliki imtek penguasaan iptek, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Misinya yang pertama, penyelenggaraan panti asuhan dengan berbasis pesantren. Yang kedua, membekali anak asuh dengan imtek, iptek, dan keterampilan agar menjadi anak soleh dan mandiri. Yang ketiga, memberikan pelayanan asuhan kepada anak asuh sesuai dengan hak-hak anak dan sistem keberlanjutan layanan asuhan. Yang keempat, optimalisasi potensi anak asuh sesuai dengan bakat dan minat
Yang kelima, meningkatkan kemampuan kelembagaan dan pelayanan panti asuhan. Panti asuhan ini didirikan oleh Kiai Sain Al-Falah yang beralamat di Ahmad Yani nomor 48 RT 001 RW 003 Kelurahan Padang Pasir Utara, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan umum Panti Asuhan Al-Falah yaitu belajar mengajar dan ekstrakurikuler. Yang kelima, kondisi Panti Asuhan Al-Falah saat ini sudah lebih dari 300 orang santri yang ada di Panti Asuhan Al-Falah, di mana berasal dari golongan yang berbeda. Terima kasih saya ucapkan. Itulah uraian dari proposal tugas akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.